laqad ja'akum rasulun min anfusikum, bukan sebatas ayat ini, tapi Allah Ta'ala memberikan sifat kepada yang didatangkan oleh Allah Ta'ala kepada kita semua. Laqad ja'akum rasulun, bukan sekadar utusan. Rasulun min anfusikum, dari kalian manusia, bukan jin, bukan malaikat, tapi tidak manusia biasa. Karena apa? Di sini diberi oleh Allah Ta'ala sifat yang luar biasa, azizun alaihi ma anittum. Jadi bukan, kalau dikatakan Rasulullah manusia biasa, tidak ada kalimat azizun alaihi ma anittum, harisun alaikum. Lebih-lebih lagi dua asma, ayat asma'nya Allah Ta'ala diberikan kepada Rasulullah berlebihan. Berlebihan tidak? Tidak. Yang memberi siapa? Yang menciptakannya kok. Mana dua asma? Bil mu'minina raufur rahim. Itu hebatnya. Azizun, orang yang sangat berat. Makna azizun luas, tapi di sini ada gandengan alaihi ma anittum, berat. Maknanya sangat berat tanggung jawabnya terhadap umat. Apa yang akan dijinjing kelak kepada umat, Rasulullah sudah ikut merasakan. Itu hebatnya. Bukan Rasulullah lalu berat, tidak, bukan itu maksudnya. Apa yang akan terjadi pada umat ini Rasulullah sudah mengerti lebih jauh. Inilah alaihi ma'anitum harisun alaikum bil mu'minina rauf. Sulit untuk mencari, bukan sulit, tidak ada seperti beliau. Nah, ketika ayat ini turun, sahabat bertanya, mata akuna mu'minan shadiqan ya Rasulullah, sejauh mana kami ini dikategorikan orang yang mukmin? Faqala Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, idza ahbabtallah, selagi engkau mencintai kepada Allah. Selanjutnya ya Rasulullah, mencintai utusannya. Selanjutnya ya Rasulullah, mengikuti tarekatnya dan sunnahnya. Aneh susunan kalimatnya, mengikuti sunnahnya dan tarekatnya justru setelah mahabbah kepada Rasulnya, tidak didahulukan. Apa sebab? Orang mahabbah, orang cinta itu pasti berbeda. Orang yang cinta akan menjaga lisanihi wa ainaihi wa udunaihi. Sebab orang yang mencintai cuma takut satu, kalau putus cinta. Putus cinta, broken heart. Kalau putus cinta kepada Allah, mau ngomong apa? Putus cinta kepada Rasulullah, lah ini. Maka kalau orang cinta kepada Allah dan kepada Rasulnya, ketika berdoa diberi atau tidak, ini makomah yang tinggi, bukan makom seperti kita ini. Kalau kita ini berbeda.
datang ke ustadz, datang ke kiai, pasaran sepi minta doa. Yai tolong yai, ini kok sukbarit ya, Masya Allah. Diberi ijazah sama kiainya, ada yang sholawat, ada baca suratul waqiah, ada bismillah sekian ratus kali, karena merasa memerlukannya bagaikan orang yang dahaga, cepat diterima saja mobil tuh. Biasanya jarang bangun malam lah. Karena apa? Pasaran sepi. Maaf, saya tidak menyindir. Jam 1:30 sudah rapi sholat tahajud. Yang tadinya jarang, alhamdulillah berjalan tahajud. Setelah tahajud terkadang tambah sholatut tasbih, sholat syukur dilakukan semua. Setelah itu bacaan yang Baqiah, suratul Yasin, yang bismillah sampai hampir subuh. Lain lagi yang muamalah yang lain, ada harus baca ini baca ini. Terkadang sampai 40 hari katanya kiai, insya Allah 40 hari diijabah. Apa katanya mandi Pak ya, tajam katanya ya. 40 hari tidak ada apa-apa, kosong. Di sini akan membedakan mana yang mahabbah dan mana yang tidak, tapi bukan berarti tidak sama sekali. Bertanya, tahajud saya sudah, bangun malam bacaan ini sudah, kok belum diijabah? Salah kita ini apa? Ya banyak. Kok tanya? Seolah-olah kerjaan kita, ibadah kita cepat-cepat minta upah. Orang yang berakhlak luar biasa malu kepada Allah. Oh, inilah. Ya Allah, kita diberi nikmat mata dari mulai bayi sampai sekarang bisa melihat macam-macam. Pendengaran, diberi kenikmatan pendengaran dari mulai bayi sampai sekarang. 40 hari belum diterima oleh Allah Ta'ala sudah prasangka jelek sama Allah Ta'ala. Malu mestinya. Di mana? Kalau Allah Ta'ala tanya, hei, satu mata dahulu aku berikan kenikmatan kepadamu, ditakar dengan 40 hari, ini mata sudah engkau gunakan apa saja? Itu baru tanya satu mata. Ya Allah. Jadi tapi kalau orang yang mencintai kepada Allah, walaupun seperti apa dahaganya, hikmah. Alhamdulillah nih gua nih kalau tidak dikasih sama Allah Ta'ala pasaran sepi, bangun malam aja kita, ya Allah alhamdulillah ya Rabb atas pemberianmu sehingga saya bisa bangun malam dari sebab pasar sepi. Semoga tidak karena pasar sepi saja ya Allah saya bisa bangun malam terus. Ini orang yang hatinya hidup, orang yang mahabbah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah tiap bangun malam, alhamdulillah kita masih bisa bangun malam ya Rabb. Lupa lama-lama pasar sepi, karena cintanya kepada Allah lebih besar dari pasar sepinya.
Ini hebatnya. Dan setiap orang yang mahabbah mukhlison kepada Allah Subhanahu wa taala, apalagi kepada Allah sesama kita, akan menutupi, tapi bukan berarti diam, aibnya saudara sendiri. Saya cinta sama seorang wanita, maaf ibu-ibu, kalau sudah punya anak 1, 2, 3 pasti fisiknya berubah, tapi kendor secara fisik, mahabbahnya, kasih sayangnya semakin meningkat. Apalagi kalau kita ini sang bapak mengetahui ketika kepala yang besar keluar dari jalannya, menyaksikan bagaimana sekaratnya setiap seorang ibu melahirkan anaknya, disitulah akan timbul kasih sayang yang luar biasa. Jadi kalau ada orang yang mengatakan umpama, karena istri kita kan sudah gepeng beb, sudah begini, sayang mau mengucapkan, mulut yang kurang berkenan ini kepada sang istri, mau gepeng atau tidak, itu mantan pacar saya, cenderung menutupi kekurangannya, bukan dijadikan alasan untuk menggapai yang nomor 2, umpamanya istri kedua atau ketiga, dengan alasan istri tua, dengan kekurangannya kita jadikan modal. Maaf loh, ini jangan tersindir. Jual aibnya istri tua. Tapi kalau orang yang muhibbin, tidak. Kenapa? Oh, memang Isa kasihan betul kepada istri, tidak bisa, berat. Apalagi anaknya sudah sekian, ada cucunya, paling tidak berpikir akan jauh. Ini orang mahabbah. Ini ringan saja, contoh yang ringan artinya. Begitu suaminya datang, umpamanya pagi hari sudah berangkat cari nafkah, keringatnya begitu datang ingin mungkin es teh atau teh hangat, lihat suami yang keringatan, kelihatan mukanya susah. Kenapa bang kok cemberut? Bukan datang, bang dapat berapa, tidak. Ada pikiran apa? Enggak, ini hari ini tidak kayak seperti biasanya. Ya lumrah, wajar. Masa rezeki suruh begini terus? Kan ada pagi hari ini demikian, besok demikian. Itu sunatullah, kok mengapa dibingungin? Ya kita kan takut gimana anak kita. Siapa yang tidak mikirkan anak-anak kita? Sudahlah, kenikmatan hari ini mari kita nikmati dengan nikmat. Ini sukanya apa? Teh, bikinkan teh dahulu. Melihat suaminya yang begitu peluh ataupun keringat yang luar biasa, tambah sayang kepada suami. Tidak melihat pendapatannya harian itu orang sayang sama suami. Di antara kecil-kecilan saja, tidak usah yang berat-berat. Sang suami ketika pagi hari luar biasa, bang banting tulang, lihat ibunya di dapur sedang mana bau nasi, mana bau bumbu, yang apa yang dimasak, aduh cantik-cantik begitu, baunya berubah. Sang suami sedep aja, enak, lihat asik luar biasa, lihat sang istri. Karena apa? Dzatul mahabbah, melahirkan mawaddah. Dari mahabbah ke mawaddah, dari situlah sebab turunnya rahmah. Itu hebatnya, lah luar biasa. Makanya di sini tolok ukur al-mahabbah adalah kunci.
al-mu'min ahul mu'min, al-muslim ahul muslim, lebih-lebih kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang kalau sudah mahabbah kepada Rasulullah, tutur katanya pun akan berkiblat kepada Rasulullah. Pantas tidak saya kata mempunyai pembicaraan yang demikian? Pantas tidak kita ini melihat Rasulullah tidak pernah demikian. Rasulullah tidak pernah mengeluarkan pepatah kata yang menjadikan sebab perpecahan umat. Rasulullah tidak pernah melontarkan kata-kata yang menyakiti umat. Rasulullah tidak pernah berkata yang mengecilkan hati umat. Dari cintanya kepada umat sampai minta kepada Allah Ta'ala, ya Allah, sesakit dan sepedih apapun ketika sakaratul maut yang akan terjadi pada diri umatku, cukup untuk aku sendiri. Itulah cintanya Rasulullah SAW kepada umatnya. Coba di dalam kitab Maulud Diba ada satu hadis yang menerangkan istimewa sekali. 3 hal. Yang pertama, seperti apa dosa umatku? Seperti gunung umpamanya. Di situ masih ada kalimat syahadah, dilihat oleh Allah Ta'ala. Tidak melihat dosanya seperti gunung, karena Allah Ta'ala melihat dengan rahmatnya. Loh, itu hebatnya kasih sayangnya Rasulullah SAW.